Kewajiban setiap muslim bermanhaj dengan manhaj salafus salih radhiyallahu anhum. Dan oleh sebab itu, bagi setiap orang yang berilmu wajib mendakwahkan manhaj yang hak ini. Karena ia pada hakikatnya adalah Islam. Dan tidak mungkin seseorang dapat memahami Islam dengan pemahaman yang benar dan sahih tanpa melalui manhaj ini, yaitu manhajus sahabah. Cara dan sikap beragamanya orang-orang besar, orang-orang mulia, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wajib hukumnya bagi setiap orang alim yang mengetahui manhaj ini mendakwahkan manhaj ini di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin sepanjang hayat mereka. Karena Allah telah mengikat perjanjian kepada setiap orang yang berilmu agar mereka tidak menyembunyikan ilmu. Dan ilmu yang terbesar yang dapat mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan dunia dan akhirat adalah mengenal dan mengetahui serta memahami cara dan sikap beragama yang benar, yang lurus, sehingga dia atau mereka masyarakat kaum muslimin tidak terombang-ambing oleh kebimbangan dan keraguan dari kegelapan-kegelapan bid'ah. Karena manhaj yang hak ini merupakan nur, cahaya dan hidayah yang akan membawa dan mengantarkan seseorang untuk memahami Islam dengan pemahaman yang benar. Lebih wajib lagi hukumnya bagi seorang alim untuk mendakwakan manhaj ini ketika manhaj ini dituduh, direndahkan dengan berbagai macam tuduhan oleh sebagian manusia. Maka kewajiban seorang alim menegakkan manhaj yang hak ini, manhajus sahabah, sikap dan cara beragama para sahabat. Karena manhaj secara bahasa artinya at-tariqul bayyinu al-wadih, at-tariqul bayyinu al-wadih. At-tariq adalah jalan, jalan yang akan ditempuh oleh seseorang atau sebuah cara atau metode. Al-bayyin yang jelas, al-wadih yang terang. Juga dikatakan as-sahlu, mudah.
Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah menyebut manhaj ini di dalam kitabnya yang mulia. Di dalam surat Al-Maidah ayat 48, bagian dari ayat 48, Allah azza wa jalla berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Bagi masing-masing dari kamu, umat-umat yang terdahulu, termasuk umat ini, kami jadikan, yakni kami telah berikan kepada mereka syir'atan wa minhajan. Apa makna syir'atan wa minhajan yang Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu bersama Nabi mereka dan kepada umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita serahkan tafsirnya kepada orang yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi ahli agama, khususnya ahli dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menafsirkan syir'atan wa minhajan dengan sabilan wa sunnatan. Syir'atan bentuk mufrad, bentuk jamaknya syira'an. Yang dimaksud adalah asy-syari'ah. Syariat. Syariat adalah ketetapan dan ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala kepada hamba-hambanya berupa perintah dan larangan dan seterusnya. Berarti syir'atan, syariat. Setiap umat yang terdahulu bersama Nabi mereka alaihi wassalatu wassalam mempunyai syariat yang Allah berikan kepada mereka, sampai kepada umat ini pun mempunyai syariat dan telah disempurnakan. Allah telah menyempurnakannya. Sedangkan minhaj ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sunnatan, sunnah. Sunnah secara bahasa artinya as-siratu atau at-tariqatu, jalan dan perjalanan. Yang dimaksud adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hukumnya sunat, bukan, tidak menjadi lawan bagi wajib, tidak. Sunnah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan kehidupan beliau di dalam mendakwakan dan mengamalkan Islam. Berarti manhaj itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika dikatakan manhajus sahabat, manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum, berarti itu manhaj sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat radhiyallahu anhum selalu berjalan di dalam kehidupan mereka selama 1 abad setelah Rasulullah SAW wafat bersama sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga jika dikatakan
kaum salaf itu adalah sahabat. Dan orang yang pertama kali mengikuti sahabat adalah tabi'in. Kemudian diikuti oleh tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi. Dan saya masukkan di kitab ini hadis ke-20 dengan judul para sahabat adalah sebaik-baik manusia sesudah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Para sahabat adalah manusia terbaik. Terbaik apanya? Terbaik agamanya, imannya, Islamnya, dan seterusnya, ilmunya. Dalam sebuah hadis yang telah dihafal oleh jamaah para sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan telah dikeluarkan oleh jamaah ahli hadis seperti Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku, yakni para sahabat. Karena seseorang dikatakan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memenuhi 3 syarat. Pertama, bertemu dengan beliau. Yang kedua, beriman kepada beliau. Dan yang ketiga, mati dalam keadaan Islam. Bertemu dan beriman dan mati dalam keadaan Islam. Itulah sahabat. Dan mereka hidup bersama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka generasi pun beralih ke generasi para sahabat, yakni dari mulai tahun 11 Hijriah sampai 1 abad lamanya, berakhir pada tahun 110 atau 111 Hijriah. Setelah tahun itu tidak ada lagi sahabat yang hidup di permukaan bumi ini. Maka masa sahabat selama 1 abad lamanya. Dan merekalah kaum salaf. Dan hidup di masa sahabat adalah tabi'in, generasi terbaik kedua umat Islam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Selesai masa sahabat pada tahun 110 atau 111 Hijriah, maka masa atau zaman pun berganti dengan masa tabi'in. Tabi'in. Dan hidup pada masa itu adalah murid-murid mereka tabi'ut tabi'in. Inilah generasi terbaik ketiga dari umat ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan summal ladzina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka. Nah, secara tarikh, sejarah, zaman, masa, itulah 3 generasi terbaik pada umat. Di dalam umat ini, generasi terbaik apa? Di dalam agama, di dalam ilmu nafi' wa amal salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal salih yang akan mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbuah bagi seseorang dan mengantarkan kepadanya kebaikan, pemahaman yang benar, pengamalan yang sahih, disertai dengan amal saleh. Nah, 3 generasi inilah kaum salaf, salafun as-salihin. Allah puji mereka di dalam Al-Quranul Karim. Pujian tentang apa? Tentang iman dan amal mereka dan ilmu mereka, yakni tentang din, keagamaan mereka, sikap dan cara beragama mereka. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran, di antaranya was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama, yaitu al-muhajirin wal ansar. Ini para sahabat. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, walladzina ittaba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Generasi pertama yang mengikuti mereka adalah tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan kemudian generasi keempat, kelima, dan seterusnya dari para imam kaum muslimin di timur dan di barat bumi. Kiranya Allah merahmati mereka. Radhiyallahu anhum bi ihsan, dengan kebaikan, dengan benar, mengikuti manhaj mereka, tidak menyelisihi dan berlawanan dengan manhaj mereka. Allah meridhai mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Alangkah besarnya pujian Allah ini kepada para sahabat pertama, al-muhajirin wal ansar, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti keagamaan mereka, mengikuti manhaj mereka. Allah sanjung dan puji, menunjukkan kebenaran manhaj mereka dan kewajiban setiap orang-orang yang beriman bermanhaj dengan manhaj mereka. Pujian yang sangat besar. Begitu orang-orang yang sesudah generasi ketiga yang mengikuti al-muhajirin wal ansar, yang telah diikuti oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dinamakan mereka salafiyun, nisbah kepada kaum salaf. Sama seperti sunni, nisbah kepada sunnah, ahlu sunnah. Karena semua sikap dan cara keagamaan harus timbangannya adalah, mizannya adalah Alkitab dan sunnah dan kaum salaf, manhaj mereka. Saya akan menjelaskan kisah yang menarik, perdebatan salah seorang imam Ahlus Sunnah, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i, yang namanya Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala, pernah berdebat
dengan seorang tokoh besar ahli bid'ah dari kelompok Jahmiyah yang bernama Bishr bin Ghiyath al-Marisi. Atas permintaan ibunya Bishr. Ibunya Bishr mengikuti kaum salaf Ahlus Sunnah. Anaknya tersesat sehingga manusia memusuhinya, menentangnya, karena ia berada di atas manhaj Jahmiyah dan Mu'tazilah yang berlawanan, bertolak belakang dengan manhaj salaf yang umumnya diikuti oleh masyarakat saat itu.